Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para sahabat Mizan Banua Channel. Kali ini kita akan mengulas atau sharing ya, lebih tepatnya sharing saja. Ini di rubrik ngopi, ngomong pendidikan. Nah, kali ini saya sendiri ya yang akan sharing dengan teman-teman sekalian, para sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada di sini ada guru atau ada orang tua atau ada siswa, mahasiswa dan lainnya. Jadi beberapa hari yang lalu kalau beritanya yang di republika.co.id ini ya, hari ini ya, Selasa 20 Oktober 2020, ini ada berita yang cukup mengejutkan sebenarnya bagi dunia pendidikan. Dan sebenarnya ini mengkhawatirkan karena jangan-jangan ini adalah tidak satu-satunya kasus. Nah, kasus apakah itu? Ya, mungkin para sahabat sekalian juga sudah tahu ya, di TV ya ada ya tentang ada seorang siswi yang bunuh diri karena katanya tidak tahan dengan pembelajaran online atau apa. Kita baca aja beritanya ya, saya bacakan beberapa paragraf. Ini saya ambil di republika.co.id. Nah, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia Muhammad Ramli Rahim menanggapi fenomena bunuh diri seorang siswa SMA berinisial MI di Goa, Sulawesi Selatan pada Sabtu pekan lalu. Ramli menilai bunuh diri siswi tersebut diakibatkan banyaknya tugas daring dari sekolahnya ya. Kemudian korban kerap bercerita pada teman-temannya perihal sulitnya akses internet di kampung, sulitnya akses internet di kediamannya, menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk, kata Ramli dalam keterangannya Senin 19 Oktober. Sedikit lagi, menurut dia, tekanan yang dialami MI almarhumah nih ya, tekanan yang dialami MI salah satunya disebabkan pembelajaran jarak jauh atau daring tadi, pembelajaran daring ya, online. Disebabkan pembelajaran jarak jauh yang tidak memiliki standar khusus dan cenderung sangat memberatkan siswa. Tugas dari guru telah mengakibatkan depresi terhadap siswa yang akhirnya dapat berujung pada kejadian bunuh diri. Oke, para sahabat sekalian, ini sekali lagi ini adalah berita yang tidak mengenakan. Ada apa gitu? Sekitar berapa bulan nih ya? Sekitar 7 bulanan ya, mulai dari sekitar Maret itu ya, Maret itu sampai sekarang ya. Nah, ini kita selalu dan pemerintah masih istilahnya memberlakukan ya pembelajaran online atau daring. Nah, apakah ini menjadi satu-satunya penyebab? Nah, ini pertanyaannya. Apakah ini menjadi satu-satunya penyebab? Atau ada penyebab lain? Gitu. Jadi, para sahabat sekalian, siswa itu tentu mempunyai kemampuan yang berbeda. Itu kemampuan, kemudian intelijensinya, keterampilan. Kalau di dalam pendidikan itu kan ada yang pertama kan aspek kognitif ya, yang kita nilai sebagai guru ya. Ya, kebetulan saya juga seorang pendidik ya, minimal mendidik anak saya sendiri. Kognitif gitu kan. Ya, faktor kognitifnya.
kemampuannya bagaimana dia menyerap pelajaran secara teori kan, seperti itu. Nah, dan kemudian psikomotor gitu, bagaimana dia mempraktekkan gitu, apa-apa yang telah diingatnya, teori-teori gimana dia mempraktekannya gitu. Dan kemudian afektifnya. Nah, afektif itu lebih kepada sikap ya. Nah, kita mungkin kurang ke situ dulu. Kembali lagi. Nah, jadi setiap anak itu berbeda. Tentu berbeda, jelas berbeda. Nggak bisa kita samakan satu anak ini dengan anak yang lain. Satu materi apabila ini diberikan kepada satu orang siswa, bisa jadi cukup dengan disuruh dia membaca aja dia ngerti gitu. Itu untuk satu orang siswa. Tetapi dengan siswa yang lain sangat belum tentu. Bisa jadi 2 kali baru dia paham. Bisa jadi 3 kali baru dia paham. Bisa jadi 20 kali baru dia paham. Makanya di dalam pembelajaran itu ada kan yang namanya remedial gitu. Mengulang lagi. Kalau dia tidak paham diulang lagi. Nggak paham lagi, remedial lagi, kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak paham-paham? Ya, bagaimana dia guru ini supaya bisa memahamkan? Kalau sampai nggak paham-paham, 100 kali misalnya nggak paham-paham, berarti harus 101 kali gitu. Itu ya, itu hiperbolanya saja. Nah, sampai dia paham. Berarti kalau dia sampai sekian kali nggak paham, berarti dia kemungkinan idiot. Maaf, ini kan ada itu cerdas ya, kalau kita tes IQ gitu ya, cerdas luar biasa ya, cerdas istimewa ya. Kemudian saya set di bawahnya itu kan ada, paling bawah itu kan idiot. Mohon maaf kalau saya salah, ini bisa dibenarkan nanti di kolom komen kalau kawan-kawan tahu rentangnya. Paling bawah itu kan idiot, berarti itu termasuk anak berkebutuhan khusus gitu. Kalau dia itu rentang nilai IQ-nya itu termasuk, maaf tadi, idiot tadi, itu berarti tidak bisa diberikan pelajaran yang seperti biasa yang diberikan ke anak-anak yang lain gitu. Dan itu KKM-nya juga nggak boleh sama, itu nggak boleh sama. Nah, makanya di situ yang namanya, sekali lagi ya, ini tidak ada namanya anak bodoh, itu tidak ada anak yang istilahnya itu tidak pintar, tidak ada. Nah, tetapi yang namanya anak idiot itu memang ada, dan ini jangan terus ini nanti di stigma, oh ini idiot. Ini kan berdasarkan istilahnya itu tes IQ tadi. Dan ini saya menyadari ini kontroversi masalah tes seperti ini. Nah, kembali lagi kawan-kawan. Nah, jadi intinya tidak bisa disamakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, disinilah peran guru bimbingan konseling. Nah, makanya kan kita disarankan ada penerimaan siswa baru. Itu kan, itu di konseling dulu. Itu Anda mau jurusan apa alasannya, kayak gitu ya. Ada keluhan kesehatan apa, orang tuanya dibawa, kan konsepnya seperti itu kan. Anaknya dibawa, orang tuanya dibawa dengan anaknya, wawancara dengan pihak sekolah. Nah, khawatirnya anak ini merasa terbebani karena kemungkinan anak itu tidak masuk di jurusan yang sesuai. Dia suka bercerita, suka istilahnya itu bersosial, kemudian dia suka olahraga dan sebagainya, dia nggak suka menghitung. Kemudian oleh orang tuanya dipaksa masuk jurusan yang suka menghitung, misalnya yang banyak pelajaran hitungannya, misalnya kayak pelajaran kayak jurusan MIPA ya, seperti itu. Nah, itu akhirnya anak kan terpaksa. Nah, ini juga, ini penyebabnya apa gitu. Kita coba gali. Dan kemudian jangan-jangan ada faktor lainnya lagi, misalnya namanya anak siswa sudah
beranjak mau dewasa gitu, mungkin ada dengan masalah dengan teman-temannya, sebayanya. Nah, dan ini juga sebenarnya kompleks ya di situ. Jadi terus terang saja saya kok kurang yakin gitu. Terus terang saya sendiri kurang yakin kok gara-gara pembelajaran online semata-mata itu ya maksudnya. Mungkin itu bisa jadi pemicu. Tapi kalau semata-mata pembelajaran online, saya sendiri kurang begitu percaya. Nah, itu kawan-kawan. Nah, jadi sobat sekalian, kawan-kawan, para mungkin guru dan juga para orang tua dan lainnya, para pemirsa Mizan Banua ya sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah di faktor gurunya. Nah, ini gurunya itu apakah gitu, sebelum ke sana ya. Nah, di sana itu kan ada yang namanya kementerian itu kan sudah memberikan rambu-rambu. Ketika anak ini nanti pembelajaran online, itu diberi beberapa pilihan. Yang pertama, kurikulumnya tetap apa adanya. Itu, kurikulumnya tetap apa adanya. Dan kemudian pilihan yang berikutnya itu disederhanakan. Nah, disederhanakan, kurikulumnya disederhanakan. Ya. Dan kemudian pilihan yang selanjutnya itu adalah diserahkan ke sekolah gitu. Tidak diserahkan ke guru ya, ke sekolah. Itu bagaimana istilahnya itu memodifikasinya. Kurang lebihnya seperti itu, seingat saya seperti itu. Mohon nanti kalau ada yang ingat, mohon dituliskan di komentar ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini kemungkinan pihak daripada sekolah kurang memberikan informasi apa yang harus dilakukan oleh guru. Misalnya, contoh seperti ini. Satu mata pelajaran di satu semester itu ada 10 kompetensi dasar gitu ya. Mungkin kalau kawan-kawan guru ya jelas tahu ya. Ya, jadi apa-apa yang harus dikuasai oleh siswa itu. Misalnya ada 10 ya. Ada 10. Nah, ada 10 itu. Nah, ini kan kalau mau diberikan semuanya, ini idealnya memang seperti itu. Ya, misalnya anak-anak ini disuruh harus bisa misalnya renang, misalnya harus bisa servis bola dengan baik, harus bisa apa ini kalau olahraga mungkin ya. Nah, jadi ini diberikan semuanya, ini ideal. Nah, akan tetapi kita diberikan keringanan oleh pemerintah, yaitu menyederhanakan. Jadi yang seharusnya mungkin harus ada prakteknya, di video prakteknya. Kemudian harus ada yang lengkap kayak pembelajaran biasa itu, yang offline. Ini disederhanakan, ya disederhanakan mungkin. Jadi mungkin kalau misalnya praktek servis itu disederhanakan, mungkin bisa mempraktekkan beberapa kali misalnya. Tidak harus sempurna, disederhanakan. Asal ada aja fotonya kah mungkin. Atau bisa jadi prakteknya misalnya hanya misalnya disuruh misalnya dia memegang bola atau mungkin menservis meskipun tidak sempurna, atau mungkin mencari video yang servis yang benar seperti apa mungkin misalnya, karena kebetulan kami juga bukan guru olahraga, jadi mungkin contohnya kalau kurang pas maaf. Nah, disederhanakan. Nah, seperti ini. Misalnya juga kalau memang misalnya satu materi ini penuh, misalnya kayak matematik misalnya, pelajaran matematik harus rumus Pitagoras, kemudian sin cos tan atau apa itu. Nah, itu cobalah dicari
yang paling penting gitu. Yang paling penting mana? Nah, jadi kalau misalnya ada 10 kompetensi dasar, berarti pilihlah 5 aja yang paling urgen gitu misalnya. Itu diserahkan ke kita gitu sebagai pendidik gitu ya. Nah, dan kemudian bisa juga diserahkan ke guru. Ini dimodifikasi seperti apa gitu. Seperti apa bagusnya. Jadi sebenarnya dari segi pemerintah ini sudah memberikan kemudahan, kalau menurut kami sudah memberikan kemudahan. Jadi implementasinya kayak apa? Nah, yang menjadi masalah lain itu juga, maaf ini masih ke guru. Tidak semua guru itu siap. Gitu. Ya, bukan hanya guru, siswa juga tidak siap sebenarnya. Kurang siap ya, maaf. Kurang siap. Dan kemudian guru juga kurang siap. Dengan apa? Banyak masih guru itu yang gagap teknologi. Mohon maaf ini. Ini bukan bermaksud menjudge, tidak sama sekali. Mohon maaf sebelumnya. Fakta di lapangan memang seperti itu. Jadi tidak semua guru paham dengan teknologi. Oke, kita ambil banyak saja, 80% paham. 20% mungkin kurang paham. Dan mungkin sisanya, mungkin ada yang tidak paham. Nah ini, saya berat mengatakan ini. Gitu. Tapi saya masih berkeyakinan sebagian besar paham tentang teknologi. Nah misalnya, gitu. Teknologi itu kan seperti smartphone ya. Kita punya smartphone seperti ini. Bagaimana guru itu memfungsikan kan tidak semua tahu. Gitu. Misalnya kita ambil contoh sederhana. Kita tidak semua guru kok bisa Google Form. Bikin Google Form itu tidak semua guru bisa. Nah, harus diajari gitu. Dan bahkan guru-guru yang memang usianya yang mungkin sudah menjelang pensiun, mungkin juga sudah ogah-ogahan gitu. Meskipun juga ya ada yang masih muda, mungkin baru lulus, mungkin juga masih gaptek, ada kok. Ada. Nah, jadi sebenarnya ya tidak, faktor usia itu tidak benar-benar menentukan seorang gaptek atau tidak juga sebenarnya, karena juga yang usianya senior juga banyak yang oke, menggunakan gadget juga banyak yang oke ketika pembelajaran. Tapi ini pada umumnya, maaf sekali lagi ini pada umumnya. Nah, jadi ini kawan-kawan sekalian, ya, para sahabat-sahabat sekalian, ini juga menjadi tantangan bagi para guru. Jadi simpelnya itu kan pakai WhatsApp. Ya, simpelnya pakai WhatsApp ketika kita pembelajaran online. Nah, akan tetapi WhatsApp itu juga kemampuannya terbatas. Sekarang WhatsApp bisa kalau mau video conference 50 orang bisa. Nah, akan tetapi kan bagaimana memfungsikannya gitu. Kalau ada hang gimana caranya nih misalnya. Nah, ini menjadi tantangan buat guru. Nah, jadi sebagai seorang guru, mari kita belajar lagi gitu, sharing dengan teman-teman, belajar lagi. Yang kalau di guru itu ada yang namanya MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, kalau dia mata pelajaran, guru kelas juga ada, KKG dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kepala sekolah ada yang namanya MKKS atau apa nama-namanya itu. Nah, itu sebagai kita tempat untuk kita sharing gitu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk mensiasati pembelajaran online ini. Nah, ada sebagian kecil guru kadang malu untuk bertanya atau gengsi bisa jadi. Jadi bertanya itu segan sekali. Akan tetapi ketika di lapangan tidak menggunakan teknologi. Nah, ini juga tantangan buat guru-guru gitu. Buat guru-guru. Nah, dan ini mungkin akan kita bahas di lain waktu ya, tentang kompetensi guru dalam pembelajaran online ini. Nah, kemudian kawan-kawan, faktornya juga bisa juga ya kita lihat dari faktor pemerintah.
Ya, faktor pemerintah. Ini bagaimana dari di pembelajaran online ini menyediakan fasilitas-fasilitas. Mungkin dari karena pandemi seperti ini ya, istilahnya itu ekonomi juga resesi, ya, kemudian pemerintah juga mungkin lagi susah. Jadi untuk menunjang pembelajaran online yang kayak mungkin negara-negara lain mungkin ya berat gitu. Tetapi hal ini juga jangan dipandang sebelah mata bagi para pemangku kebijakan. Ya, karena jaringan internet itu kan yang penting, itu kan jaringannya ada dan kemudian alat penerimanya ada, yaitu handphone. Ada jaringan bagus, tapi kalau handphonenya nggak punya gimana coba? Gitu. Ada handphone, jaringannya nggak ada. Nah, jadi yang jelas kita bersyukur ya, alhamdulillah, kita berterima kasih ya kepada pihak-pihak yang terkait ini. Istilahnya pulsa anak-anak ini kan sekarang murah sekali, jadi bisa dikatakan gratis gitu ya, hampir gratis. Itu sekarang murah. Nah, jadi ini juga kita apresiasi kepada pemerintah ya, istilahnya dalam hal ini ya Kementerian Pendidikan. Nah, ini niatnya sudah bagus, implementasinya sudah dalam pulsa. Tapi masalahnya yang ini masih tersisa ini, anak-anak siswa tidak semua punya. Ya, meskipun punya mungkin bisa jadi dia harus berbagi dengan adik-adiknya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada perhatian khusus dari Pak Menteri. Siapa tahu nanti mungkin misalnya diberi gratis, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan. Dan ini menjadi PR bagi seluruh pemangku kebijakan ya, bagaimana membuat kebijakan yang lebih bagus seperti itu. Dan penyederhanaan kurikulum, kemudian kebijakan-kebijakan terhadap kurikulum ini harus ditinjau ulang. Dan satu yang jangan sampai dilupakan, itu adalah peran daripada orang tua. Itu peran daripada orang tua. Nah, jadi peran daripada orang tua ini, ayo anak-anak di rumah itu tetap kita dampingi. Kita dampingi supaya tidak liar. Karena saya pernah baca berita ya di negara luar gitu ya. Itu di tengah pandemi ini ternyata banyak kehamilan remaja. Gitu ya. Nah, ini berita beberapa minggu yang lalu itu. Saya sudah lupa linknya. Coba-coba nanti kalau ada saya share lagi. Nah, itu banyak konsultasi tentang saya susah ngomongnya ya, tentang seperti itu ya, tentang kehamilan dan lain sebagainya itu di saat-saat pandemi ini. Nah, makanya mari kita dampingi sebagai orang tua. Kemudian kalau misalnya kita berkemampuan, kita nasihati di rumah, kita bimbing semampu-mampu kita tentu dengan nilai-nilai agama. Itu penting sekali ya. Karena apa? Nilai-nilai yang bisa dipatuhi oleh orang, oleh manusia, itu adalah nilai-nilai keagamaan. Kalau hanya nilai-nilai moral masyarakat, nilai moral masyarakat itu bisa berganti. Di RT ini nilai itu seperti ini, di RT sana, di kampung sana, di negara mana bisa berubah. Akan tetapi kalau nilai yang kita tanamkan adalah nilai agama, itu di belahan bumi mana saya kira sama. Kalau ini haram, pasti haram. Sana halal, pasti halal. Nggak ada di sini misalnya, misalnya minum darah haram, di sana halal, nggak mungkin. Jadi kalau nilai-nilai itu agama yang kita tanamkan, maka itu akan pasti bagus hasilnya. Nah, karena apa? Ini adalah anak kita. Ya, di sekolah memang ada guru yang mendidik, tapi sekali lagi ini adalah anak kita. Kalau bukan kita yang mendidik, siapa lagi? Nah, kasus bunuh diri, kasus minuman keras, kasus seks bebas, itu bisa jadi orang tua tidak menasehatinya di rumah. Mungkin dinasehati dengan cara marah, mungkin misalnya seperti itu, maaf. Nah,
ini harus dengan pendekatan-pendekatan yang baik dengan anak-anak, dengan apalagi dengan remaja. Seperti itu. Makanya ayo jangan alergi dengan pembelajaran agama. Kalau perlu diusulkan di sekolahnya masing-masing supaya ada kajian studi keagamaan. Jadi ini sangat positif sekali. Nanti kalau nanti ada pembelajaran offline lagi, kalau perlu diusulkan di lewat komite atau lewat apa, supaya setiap sekolah itu ada pembelajaran agama. Karena pembelajaran agama yang ditambah jamnya di luar daripada pembelajaran di pagi gitu. Pembelajaran di yang sudah ditetapkan pemerintah, misalnya ya pembelajaran yang nggak ada di kurikulum, misalnya tentang fikih yang lebih mendalam, mungkin akidah yang lebih mendalam. Karena kalau pelajaran di sekolahan kan mungkin hanya sebatas segitu-gitu aja. Nah itu sangat penting sekali untuk membentengi anak kita. Nah salah khilaf mohon maaf, kalau ada kritik, saran dan sebagainya, apa yang saya ucapkan kalau ada yang kekurangan, saya minta maaf dan silahkan komen di bawah kalau ada yang perlu dibenarkan. Sekali lagi ini tidak bermaksud menggurui, ini hanya sharing saja, dan mudah-mudahan kita cepat terbebas daripada COVID-19 ya, pandemi COVID ini. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.